Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa macam penerapan just in time. Nah, salah satu yang saya berikan di sini sebagai contoh yaitu dengan judul polemik penerapan just in time untuk mendorong efisiensi biaya persediaan dari perusahaan SKG Fried Chicken. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safarudin dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini ada salah satu masalah yang ditemukan pada tanggal 26 Januari 2024. Para manajer di setiap cabang melakukan rapat yang membahas tentang inflasi biaya, terkhususnya pada biaya penyimpanan barang yang sangat tinggi. Nah, buat kronologi penemuan masalah di sini, adanya kuantitas persediaan merupakan salah satu pengaruh sistem just in time bagi perusahaan yang mengurangi kualitas persediaan secara signifikan. Nah, dalam jumlah produk yang minimal, persediaan tetap dimiliki perusahaan, terutama penerimaan produk yang jadi menunggu pengiriman pelanggan atau ke distributor. Oleh karena itu, just in time ini diharapkan mengurangi akan terjadinya penumpukan harga yang berlebihan terhadap barang produksi, penyimpanan barang yang memiliki waktu yang lama dan dapat menambah biaya. Nah, di sini ada beberapa bahan pokok yang sering terjadi penumpukan. Di sini ada salah satu contohnya itu tepung dengan harga 175.000 dengan total berat sebesar 25 kg. Ada juga gula dengan jumlah harga 330.000 dengan 50 kg. Dengan ada juga minyak di sini 330 dengan jumlah liter itu 18 liter. Ada juga beras dengan harga 170.000 dengan jumlah kilo 25 kilo. Manajemen persediaan ini sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proses produksi. Begitu juga perusahaan dari SKG ini selama proses memproduksi bahan baku yang sangat penting yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Terdapat beberapa macam kebutuhan yang sangat signifikan digunakan oleh SKG dalam proses produksi, antara lain itu beras, tepung, gula, serta minyak. Baik, kita beralih kepada penyelesaian kasus. Nah, di sini ada yang kasus yang terjadi menurut Bapak Safar selaku manajer area biaya pemasaran. Ada biaya yang ditanggung oleh perusahaan akibat adanya pemesanan persediaan bahan baku, dan di sini juga ada biaya-biaya pemesanan yang tersebut mencakup 3 biaya, yaitu biaya angkut, biaya telepon, dan juga biaya administrasi gudang. Biaya angkut dikeluarkan oleh SKG yaitu pada tahun 2023 yaitu sebesar 3.375.000, biaya telepon sebesar 1.920.000, dan juga ada biaya administrasi gudang sebesar 675.000. Pada tahun 2024, biaya angkut yang dikeluarkan oleh SKG adalah sebesar Rp3.893.700. Biaya telepon sebesar Rp2.150.000 dan juga biaya administrasi gudang sebesar Rp787.100. Biaya penyimpanan yang dibebankan oleh perusahaan kepada berdasarkan persediaan rata-rata pada tahun 2024, perusahaan memberikan persentase biaya penyimpanan bahan baku seperti tepung, minyak, gula, serta beras sebesar 5% dengan nilai rata-rata persediaan. Nilai rata-rata persediaan berasal dari kebutuhan bahan baku setiap bulan dikali dengan harga bahan baku yang dibagi 2. Bahan penyimpanan seperti gula, tepung, minyak di dalam tahun 2023 adalah sebesar Rp321.531.555. Sedangkan biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh SKG yang menyimpan bahan baku beras, tepung, gula, serta minyak pada tahun 2024 adalah sebesar Rp270.160.749. Nah, kesadaran penuh atas terjadinya kasus di sini, perusahaan menyadari dengan adanya just in time ini terhadap masalah, dan perusahaan
dapat mengatasinya dengan jalan antara lain dengan pemesanan produksi yang sesuai dengan permintaan, mengadakan perjanjian kerjasama terhadap pemasok atau distributor di sini, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan perbaikan informasi. Pada tahun 2023 memiliki biaya pemesanan tradisional sebesar bahan bakunya yaitu beras, tepung serta gula dan minyak sebesar Rp347.035.326, sedangkan pada tahun 2024 SKG memiliki biaya pemesanan secara just in time sebesar Rp274.413.970. Nah, penemuan kegunaan dari just in time ini sendiri berdasarkan dari telah tadi terjadinya proses kasus yang terjadi pada perusahaan ini yang telah kita lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu penerapan metode just in time ini untuk perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya untuk pengurangan yang dapat dilakukan serta kecil dan pengiriman secara berkala, sehingga menekankan terjadinya adanya penyimpanan perusahaan. Yang kedua yaitu nilai biaya persediaan SKG pada tahun 2023 sesuai dengan perhitungan tradisional sebesar Rp405.456.296, sedangkan dari hasil perhitungan just in time nilainya sebesar pada tahun 2024 sebesar Rp378.352.337, sehingga adanya efisiensi nilai biaya persediaan sebesar Rp27.103.959. Maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk perusahaan lain untuk kedepannya. Nah, sekali ini dapat melakukan biaya cost atau biaya cost reduction. Nah, di sini untuk mengefisienkan biaya persediaan dan menerapkan sistem pengembalian just in time. Kemudian perusahaan diharapkan dapat menghilangkan segala yang tidak memiliki nilai tambah. Kemudian pembelian dalam jumlah kecil dan pengiriman secara berkala sehingga terjadinya efisiensi biaya, serta mengadakan kesepakatan dengan pemasok mengenai kualitas, jumlah, dan waktu pengiriman bahan baku. Dengan adanya kesempatan dengan pemasok, perusahaan dapat meminimalisir biaya penyimpanan dan pemesanan. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit mengenai just in time ini sendiri. Nah, di sini bagaimana seseorang dapat mengefisienkan biaya untuk kelangsungan perusahaan serta meminimalisir pengeluaran biaya untuk biaya-biaya yang mungkin tidak memiliki nilai tambah. Cukup sekian dari saya mungkin. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.